Bang. Makasih udah jagain laptop gua. Duduk. Gimana? Kayaknya kemarin gue denger ya, lu sempet bahas lagi pusing katanya sama tugas esai lo itu. Bener tuh, Kelar. Alhamdulillah sih, belum. Alhamdulillah. Tapi Udah. jujur nih Tus, minggu ini tuh kayak kerasa banget bedanya semenjak gue mulai kepikiran buat collab sama AI. Betul, pas banget berarti. Jadi kebetulan banget gue juga sebenarnya lagi ada tugas. Tugas akhir. Cuman kalau gue tuh buat coding. Coding, betul. Jadi sebenarnya generatif AI ini sudah masuk ya ke seharian kita nih sebagai mahasiswa ini. Bener banget. Makanya gue kepikiran kayak kenapa sih nggak kita rekam aja obrolan daging kita ini terus. Kan udah direkam. Halo guys. Jadi kita hari ini udah ngerekam lagi nih obrolan kita. Melanjutkan yang kemarin. Semoga, jadi kayak biasa aja ya. Semoga dagingnya bertambah ya. Betul. Ya udah, lu duluan deh. Oke. Gimana pengalaman lo nulis tugas lu itu pakai AI itu esai lu? Jadi gini Tus, awalnya gue skeptis banget sih Tus. Takutnya nanti tulisan gue tuh kayak robot banget, nggak otentik gitu kayak yang gue yang bikin, jadi ketahuan kayak robot. Ternyata cara pakainya tuh emang beda ya dari yang gue bayangin. Maksudnya beda tuh gimana? Kayak gini loh Tus. Jadi gue tuh nggak minta AI itu buat bikin semuanya dari nol. Terus gue tinggal copy paste. Enggak. Terus itu gimana? Sih udah pasti ketahuan banget sih sama dosen ya harusnya ya. Tahuan lah. Benar, iya kan. Pengalaman sih kayaknya. Ya, begitulah. Jadi lagian nggak fair juga kan buat diri sendiri. Jadi yang gue lakuin sekarang tuh kayak lebih ke brainstorming Tus. Brainstorming? Jadi AI itu gue ajak diskusi. Gimana sih solusinya ini buat mecahin sebuah masalah tuh gimana gitu sih Tus yang gue pakai sih. Oke, gue nangkep. Jadi AI ini lo pakai jadi kayak kita gini ya, rekan diskusi ya jatuhnya ya, bukan cuma nulisin doang gitu. Jadi buat bantu lo ngerjain tapi ya sekedar diskusi aja. Persis. Terus setelah itu gue tulis sendiri, baru tuh pakai bahasa gue lah. Jadi otentik dari gue itu masih ada Tus. Nah nanti AI-nya itu gue pakai lagi di akhir. Di akhir? Iya di akhir buat ngecek tulisan gue tuh udah bagus belum sih, udah sesuai, ada yang kurang apa enggak. Jadi buat koreksi aja sih. Kayak gitu. Lebih ke editor ya, editor atau sparring partner lah. Benar. Bukan ghostwriter berarti ya. Lebih tepatnya ke sparring partner. Iya. Karena kalau gue terima mentah-mentah semuanya Tus, itu kayak gue kehilangan jati diri gue sendiri gitu kan. Padahal kan dosen juga pasti tahu itu bukan tulisan gue. Gitu. Jelas sih, ketahuan sih kayaknya. Benar. Nah, kalau dari proyek lu gimana Tus? Kalau dari gue? Ya. Kalau dari gue sih agak beda ya konteksnya ya, tapi mirip-mirip lah kalau soal prinsip. Jadi gue tuh pakai AI ini tuh buat bantu gue nulis kode. Coding ya? Iya, jadi codingan gitu. Contohnya gimana gua, tuh contohnya? Misalnya gue lagi stuck atau bug, itu aduh kan bikin pusing tuh ya. Sering. Pasti, jadi gue minta bantuan AI lah buat ngatasin itu. Tapi lu langsung percaya nggak sih dengan jawaban yang dikasih? Itu pentingnya di situ. Jadi gue tuh justru bikin belajar. Jangan langsung percaya sama tuh AI itu, jangan ditelan mentah-mentah gitu, soalnya. Siap. AI itu kadang ngasih kodenya itu kayak meyakinkan banget gitu ya, panjang, mantep lah pokoknya. Padahal nggak jalan ya. Masih ada bug-bugnya lah yang tersembunyi itu. Karena biasanya nggak sesuai sama library yang gue pakai. Iya. Jadi istilahnya tukang bubur. Tukang bubur apa tuh? Halusinasi. Bener. Jadi dia kayak pede banget itu, padahal salah. Jadi itu dia ngarang kan? Ngarang abis. Cuma kayak kelihatan bener aja. Iya, kelihatannya nulis panjang padahal nggak kepake. Betul. Oke, selanjutnya mungkin dari gue ya, kalau ngomongin tantangan nih, gue jujur juga sih. Ada fase dimana gue kayak ngerasa kebiasaan gitu Tus. Dikit-dikit AI, dikit-dikit GPT. Sampai akhirnya gue sadar Tus,
kok kayaknya kemampuan nulis gue sendiri kayak nggak berkembang, dan ya udah di situ-situ aja, gue nggak belajar gitu. Gimana menurut lu terus? Menurut gue Iya, sama. Jadi kayak AI itu kayak bikin kita jadi malas gak sih iya malah? benar-benar. Kayak ya udah tinggal ketik prompt, Ah, dia yang ngerjain, jadi kita tuh jadi nggak ngerti konsepnya. Cuman udahlah yang penting selesai, ini hasil akhirnya gitu loh. benar sih. Dari pandangan gue sih gitu. Ini yang penting buat kita sadarin sih terus. Jadi AI itu sebenarnya buat cuma tools aja gitu, bukan buat pengganti manusia. Betul. Itu kan. Satu lagi nih Apa tuh? yang menurut gue agak krusial, apalagi di bidang akademik ya, soal etika akademik. Jadi tuh beberapa kampus tuh udah mulai punya lah kebijakan soal penggunaan AI ini buat tugas. Buat tugas. Jadi penting nih, kita tuh sebenarnya harus transparan. Kalau kita pakai AI ya kita cantumin di situ. Benar. Kita pakai AI, jangan bohong lah. Kita mengaku itu kerjaan kita sendiri, padahal itu kerjaan AI, itu udah menyalahi aturan lah menurut Itu sama aja kayak hak cipta kan ya. Betul, terus ya. betul. Jadi karena ya sebenarnya kalau kita diem-diem aja terus ketahuan, itu malah jadi masalah kan buat kita kan. Mending jujur Karena itu bukan cuma soal etika personal doang gitu terus. Iya. Oke lah, kalau gitu mungkin permasalahan kita kan agak sama nih. Iya. Gimana kalau kita kasih tips buat teman-teman kita yang nonton Iya, ini? benar-benar. Gimana sih cara pakai AI yang sehat? Betul, boleh ya. Mungkin dari gue duluan ya, Tus. Boleh dari lu duluan, Bon. Dari gue, mulai dari ide. Ide itu harusnya dari kita sendiri, Tus. Iya. Baru betul. divalidasi dan dikembangkan sama AI. Jadi ya jangan kebalik. Mulai dari ide, semuanya itu dari AI. Itu Jangan, malah salah sih itu harusnya. Nih, minimal ide dari kita dulu. Ya. Benar. Kalau dari lu, Tus? Dari gua. Kalau ngelihat project gue yang tadi ya, yang lagi bikin coding ya. Yeah. Kalau lagi bikin coding ya agak teknis, jadi kita tuh yang penting kita pahami dulu. Betul. Pahami kok codingnya itu dipakai buat apa, baris per barisnya itu buat apa. Jangan cuma copy paste jalan sudah nggak tahu tuh. Nggak tahu. Jadi ditulis nih fungsinya buat apa. Iya, Ya minimal ngerti lah apa yang dikerjain AI itu. Kita tanya lagi lah, ini fungsinya apa sih. Jadi kita juga belajar, bukan cuman copy paste doang gitu. Jadi ibarat kita bikin tapi nggak tahu apa yang kita bikin kan. Betul, nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Terus dari gue lagi nih, satu lagi. Biasain tuh buat nge-cross check informasi yang dikasih sama AI terus. Apalagi kalau itu ada data dan juga fakta yang bakal dikutip dari tulisan akademik. Karena soalnya AI itu bisa ngasih sumber yang kelihatannya valid. Padahal itu kosong. Lagi-lagi apa? Iya. Ngaco. Lagi-lagi halusin bubur. Salah ya? Halusinasi. Tukang bubur. Bener sih itu. Terus mungkin terakhir dari gue ya, kita tuh anggap AI itu kayak ini aja, kayak junior kita, tapi pinter. Betul. Jadi sebenarnya pinter, tapi belum tentu bener. Jadi kita tetap harus, kita yang jadi decision makernya tuh kita. Nentuin ini arahnya kemana tuh tetap kita. Setuju banget sama analoginya tuh. Jadi intinya kan AI generatif itu kan powerful banget ya. Cuma kalau kita nggak tahu cara pakai ini ya sama aja. Bisa jadi bumerang buat kita kan. Betul. Apalagi kita bergantung banget nih. Jadi menghilangkan pemikiran kita yang matang terus nggak kepake kayak gitu. Kayak lagu tuh. Benar gitu Das. Oke. Kayaknya lagi-lagi nih obrolan kita nih udah nyampe nih kayaknya. Udah ada dagingnya nih. Harusnya dagingnya udah ada sih. Jadi jangan anggap AI itu musuh, tapi juga jangan anggap AI itu solusi yang ajaib. Nah, betul. Jangan. Jadi dia anggaplah dia cuman alat bantu ya. Cuman bantuin kita. Betul. Setuju banget nih buat teman-teman yang nonton ya. Coba deh explore sendiri, tapi tetap ingat prinsip dasarnya, pahami konsepnya, jangan cuma copy, paste terus jalan. Jangan gitu ya teman-teman ya. Jangan gitu. Oke. Makasih ya Bon ya. Udah ngobrol-ngobrol lagi kita. Betul. Gua udah pantun nih Tus. Asik kalau pantun. Kasih Bon. Ke Bekasi bawa Palu. Cakep. Ya udah sih, udah dulu. Oke, makasih. Bye. See you, bye-bye. Tiba-tiba ada pantun.